Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, berita bombastis nih ya. Mengejutkan juga sih sebenarnya. Apakah mengejutkan atau enggak? Nggak tahu sahabat Bung Bob bagaimana melihatnya. Ya, kita yang sudah empat pertandingan benar-benar luar biasa, tapi tiba-tiba kita mendapat berita ya, menurut gua sih mengejutkan ya, bahwa kemarin Inter katanya akan dijual sama Suning Group. Apakah itu benar atau tidak? Ya, nanti gua akan akan share beritanya seperti apa. Tapi sebelumnya, sahabat Bung Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you supportnya sahabat Bung Bob. Ya, kita lagi dalam masa-masa bulan madu nih sebenarnya ya sahabat Bung Bob ya. Inter yang sudah kembali ke performance, pemain-pemain juga semuanya, klub juga lagi happy semua gitu loh. Tapi ya yang namanya ya kita sudah tahu bagaimana kondisi Inter secara finansial, kita udah tahu ya. Bahkan ya kita tidak bisa membeli pemain-pemain mahal ya, kenapa gitu loh, karena ya nggak punya uang. Bahkan kemarin disuntikin lagi dana sama Suning ya dari pinjamannya dia gitu loh. Nah artinya sekarang ya yang namanya Oktri ya, kan Inter punya hutang lebih dari 250 juta, kurang lebih kalau nggak salah 270 juta euro ya. Itu kan tahun depan udah akan jatuh tempo. Nah ini kan sudah mendekat gitu loh. Sementara mungkin ya menurut gua ya, nggak tahu bagaimana pandangan sahabat Bung Bob, boleh komen. Apakah ini dia punya gambaran nggak duitnya dari mana mau bayar utang? Nah mungkin itu mereka nggak punya gambaran. Karena kenapa? Karena mereka kan juga nggak boleh investasi keluar dari negara mereka, Cina gitu loh. Artinya ya kita tinggal menunggu. Nah kalau gue pribadi, mungkin sahabat Bung Bob bisa setuju bisa enggak. Gue pribadi, yang paling penting bagaimana ini jangan mempengaruhi tim yang lagi naik-naiknya, yang lagi bagus-bagusnya. Jangan terpengaruh dengan berita-berita seperti ini. Setuju nggak sahabat Bung Bob? Karena begini ya, ini salah satu yang pengen gue bacain gitu loh. Karena ada yang paling utama itu gini gitu loh. Jadi gini yang dibilang sama kemarin gua baca di Gazzetta dello Sport ya. Suning ingin menjual Inter sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman Oktri dan investasi minoritas tidak mungkin gitu loh. Jadi sebenarnya kemarin kan ya yang namanya sahamnya si Suning ini kan ada di Inter tuh kan kurang lebih sekitar 68%, sisanya kan minoritas. Nah dia kan kepengen mencari yang minoritas nih yang mengambil alih gitu, tapi kan tidak mungkin memang gitu loh, susah mencari. Sementara ya kalau itu tidak bisa terjadi, akhirnya Suning akan jual saham mayoritas Inter ya. Kalau gua pribadi juga ya, kalau misalnya ini buat demi kebaikan Inter ya nggak ada masalah juga, benar nggak? Cuman kan kita berharap ya seperti kepemilikannya Moratti, kepemilikannya Pak Erick Thohir, kepemilikan Suning, mereka benar-benar memberikan jiwa dan hati mereka untuk Inter gitu loh. Artinya ya mereka benar-benar mau mengelola ini dengan hatinya mereka gitu loh. Ya itu mungkin ya. Tapi ya kita nggak bisa berharap apakah Inter tidak dijual atau apa. Karena memang kondisinya gitu loh. Jadi ya kita cuma berharap yang terbaik buat Inter. Jadi ya seperti itu. Jadi nah kemarin juga si Steven Zhang agak kesal ya dengan laporan Financial Times yang mengklaim Inter resmi dijual. Itu laporan media Itali gitu. Karena memang benar sahabat Bung Bob. Jadi kemarin ini kan sempat si Zhang kan lama juga di Amerika ya. Kita nggak tahu apakah dia berbicara bisnis atau dia liburan atau apa. Tapi yang pasti ada pendekatan-pendekatan terhadap untuk nasibnya Inter nih sahabat Bung Bob gini. Nah jadi gini, menurut edisi cetak hari ini surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa Presiden merasa bahwa itu mengganggu gosip surat kabar gitu loh. Karena gini, namun Zhang tidak senang dengan laporan yang keluar yang menurutnya tidak pantas dan tidak mewakili situasi secara tidak akurat. Terlepas dari situasi keuangan di balik layar dan kemungkinan penjualan di depan mata, tujuan Presiden adalah melanjutkan bisnis tanpa gangguan. Nah, sahabat Bob, jadi ya
Ini ya sebenarnya tanda-tanda ini kan sudah ada ya, tanda-tanda Inter akan dijual oleh Suning, banyak sekali gosip-gosip dan selalu Steven Zhang selalu menyangkal itu gitu loh. Kalau ini kan dia menyangkal berita tapi bukan menyangkal benar atau tidak dijualnya, tapi memang kemungkinan dijualnya sangat besar nih sahabat Bob ya. Jadi ya kalau kita sebagai fans ya kita bagaimanapun kita kan hanya ngekor aja ya, ngikut aja ya. Semoga aja ini yang terbaik buat Inter kalau memang ini akhirnya dijual gitu loh. Nah itu salah satu. Nah terus sahabat Bung Bob, jadi Inter nih sebenarnya laris manis kalau dijual gitu loh. Kenapa gitu? Karena memang Inter nih pasti akan berkembang jauh lebih besar nanti ke depan gitu loh. Melihat pertumbuhan klub dan bagaimana pengelolaan manajemen terhadap Inter ini kan bagus ya. Karena kita hanya masalah krisis karena pandemi kemarin, karena keterbatasan dari pemerintah Cina untuk investasi di luar. Kan itu sebenarnya yang membuat Inter tidak bisa berbicara banyak ya untuk bursa transfer, hal-hal yang lain gitu loh. Tapi kalau kita harus mengakui gitu loh, bahwa di tangan Suning selama 6 tahun Inter tuh benar-benar grow up benar-benar. Kalau gue merasakan ya auranya dia, terus apa yang mereka lakukan semaksimal mungkin ya. Kenapa ya mereka batasi kemarin bursa transfer ya, kita harus maklumin sahabat Bung Bob ya. Ini kan bicara transfer, bicara apa itu kan bicara uang ya. Kalau uang yang nggak ada mau diapain, dan itulah mereka mengakalin seperti apa. Nah itulah bagusnya Opa Marotta, Ausilio dan Bacin menyusun rencana-rencana dengan limit dengan budget yang terbatas gitu. Ini luar biasa gitu loh. Nah ternyata ada 2 dana berbasis di Amerika yang mau membeli Inter, dan satunya adalah dana Emirat ya, tertarik membeli Inter dari Suning. Nah ini menurut laporan media Italia. Jadi benar-benar ya pastilah yang namanya pasti pengusaha tertarik melihat investasi untuk Inter. Bagaimana di Italia kan banyak sekali ya, kayak si Milan kan juga yang membeli klubnya mereka juga yang berbasis di Amerika gitu loh. Nah terus yang satu lagi ya, dari 3 ini salah satu ternyata ada lagi keempat nih yang mau beli ya, masuk ke dalam kandidat gitu loh. Dia adalah pengusaha Swiss kelahiran Italia, namanya Ernesto Bartarelli. Di antara pihak yang tertarik membeli Inter dari Suning, menurut penyiar Italia gitu loh. Nah, jadi laporan lebih lanjut hari ini menunjukkan bahwa ada 4 pihak yang sedang menjajaki kemungkinan membeli Nerazzurri ya. Salah satu pengusaha Swiss ini ya. Jadi Bartarelli ini yang lahir di Italia tapi saat ini tinggal di Swiss, juga seorang pelaut yang rajin ya, setelah memenangkan Piala Amerika pada tahun 2003. Jadi ini hebat nih sahabat Bung Bob ya. Artinya daya beli nilai jualnya Inter ini tinggi sahabat Bung Bob ya. Bahkan yang gua baca kemarin kayaknya bisa sampai 1,5 miliar euro, tapi nggak tahu apakah akan jadi 1,2 juta euro 1,2 miliar ya. Jadi ya semoga aja sahabat Bung Bob, dengan adanya berita-berita yang sangat intens nih tadi malam ya, bahkan sampai hari ini luar biasa sekali beritanya gitu loh. Jadi kita tetap mendoakan Inter yang terbaik ya. Kenapa? Karena ya dengan hal-hal seperti ini banyak yang berdampak sahabat Bung Bob ya, akan banyak berdampak, nggak mungkin ada dampak. Nah salah satu yang paling berdampak adalah ini ya. Kemarin kan Milan Skriniar katanya kan minggu ini, ternyata nah ini dibilang sama Steven Zhang memutuskan bahwa Milan Skriniar tidak akan dijual pada Januari, bahkan jika dia tidak memperpanjang kontrak ya. Ini dibilang sama Steven Zhang kemarin gitu loh. Jadi Milan Skriniar kalau dia tidak memperpanjang kontrak, Inter juga tidak akan jual di Januari. Artinya dia akan kalau dia tidak perpanjang kontrak ya Inter akan kehilangan ya. Mungkin ini apakah ini Seiward juga atau nggak tahu gitu loh maksudnya Steven Zhang ya. Kita lihat aja nanti seperti apa sahabat Bung Bob ya. Ini pasti akan berpengaruh. Nah terus satu lagi, nah Inter tunda pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Milan Skriniar hingga usai pertandingan melawan Victoria Pleasant. Kenapa sahabat Bung Bob?
Karena gini, kan sebenarnya kaki Inter udah ada di 16 besar. Tapi Inter pengen memastikan dulu benar-benar Inter sudah ada 6 di 16 besar. Karena kenapa? Dengan sudah memastikan 16 besar, Inter akan meraup 20 juta. Dengan 20 juta itulah akan bernegosiasi dengan Skriniar. Artinya Inter punya bargaining power, Inter punya PD gitu loh, bahwa dia punya uang loh yang akan ditawarkan ke Skriniar, walaupun tawaran itu tidak akan sebesar PSG 9 juta sahabat Boombob. Jadi ya kita berharap yang terbaik buat Inter sahabat Boombob, walaupun istilahnya ini sekarang lagi banyak sekali pemberitaan Inter akan dijual dan juga udah banyak sekali kandidat-kandidat yang membeli. Ya kita sebagai fans ya hanya bisa mendoakan ya sahabat Boombob ya. Kita nggak bisa membantu ya, kecuali kalau kita mungkin patungan bareng-bareng. Bisa nggak kita mengumpulkan uang segitu untuk membeli Inter ya? Kalau menurut gua sih impossible ya. Tapi ini kan joke aja ya. Jadi ya, tapi kalau ada dari sahabat Bung Bob yang bisa membeli ya kenapa enggak gitu loh ya. Tapi ya kita berharap yang terbaik buat Inter. Jadi ini menurut gua di tengah menanjaknya penampilan Inter, istilahnya bagaimana Inzaghi dengan timnya bangkit gitu loh. Tiba-tiba ada berita seperti ini ya, mungkin ya karena memang udah mendesak ya. Kalau kita berbicara keuangan, bicara finance ya, kalau udah mendesak ya tidak bisa apa-apa lagi ya. Tidak ada lagi yang bisa dipertaruhkan. Ya dia hanya bisa menjual klub ini gitu loh. Nah kita tahu bagaimana dedikasinya Suning terhadap Inter. Dia juga ada jor-joran seperti Opa Marota bilang bahwa mereka sudah berinvestasi di Inter tuh, tahu sahabat Bobob, 800 juta euro ya. Jadi benar-benar mereka sudah menghabiskan uangnya untuk berinvestasi di sini, dan itu nggak salah juga kalau dia mau jual 1,2 sampai 1,5 gitu loh. Ya walaupun dia merasa mungkin itu nggak untung atau apa ya, kalau memang itu yang jalan yang terbaik, mereka juga pasti memikirkan buat Inter. Mereka bukan hanya memikirkan diri sendiri, Suning bukan hanya memikirkan mereka, tapi juga memikirkan nasibnya Inter. Mereka pasti juga berharap walaupun Inter mereka lepas, tetap mereka pasti pengen Inter tuh tetap sukses dan jauh lebih sukses dari mereka. Kalau menurut gua sih seperti itu sahabat Bobob ya. Jadi ya bagaimana lagi ya, kalau memang ini terjadi ya kita dengan lapang dada aja ya. Yang paling penting adalah kalau misalnya nanti Inter dijual dan terjual, pemilik berikutnya ya juga harus memberikan yang terbaik juga buat Inter ya. Dan kita juga berharap manajemen yang sekarang kayak Opa, kayak Bacin, Ausilio menurut gua sih masih tetap harus dipertahankan ya. Ya baik juga Zanetti gitu loh. Ya tapi ya nggak tahu lah. Yang paling penting yang sekarang adalah Inter tetap fokus ya. Kita akan ketemu dengan Fiorentina, Pleasant. Jadi masih ada banyak pertandingan nih sebelum kita break Piala Dunia gitu loh. Jadi jangan sampai Inter konsentrasinya terpecah ya. Apalagi dengan kebangkitan seperti sekarang ini, ya menurut gua saatnya juga membuktikan ke orang lain, ke tim-tim lain bahwa ya Inter tidak terpengaruh, tim tidak terpengaruh dengan berita-berita Inter akan dijual sahabat Bobob. Jadi kita berharap yang terbaik buat Inter dan kita doakan semoga Inter terus sukses dan keluar dari krisis dan melaju terus, meraup poin ya, dengan karakter, dengan mentalitas ya, dengan daya juang ya, dengan semangat dan kekeluargaan. Inter pasti sukses sahabat Bobob. Sampai ketemu lagi dengan Bobob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.